Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kembali lagi di Kabar Baik Kemenangan. Dan topik pertama, kita sudah sama-sama belajar apa itu putus asa dan dampak dan kerugian orang yang putus asa, serta mengapa orang Kristen jangan mudah putus asa. Nah, itu adalah sebuah konsep yang kita sudah pelajari. Dan sekarang kita masuk pada kisah inspiratif, ya. Kita masuk pada tokoh Alkitab yang mengalami putus asa. Bagaimana menemukan harapan dalam keputusasaan, yaitu kisah Yakub. Saya rindu berbicara tentang sebuah kisah yang penuh emosi, kehilangan, dan keputusasaan dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yakub. Dalam kisah ini, kita akan melihat bagaimana Yakub mengalami masa-masa keputusasaan saat meyakini bahwa putranya Yusuf telah dimangsa oleh binatang buas, dan itu laporan dari anak-anaknya sendiri. Namun, dalam keputusasaan, Yakub juga menemukan pentingnya membangun harapan dan kepercayaan pada Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama dari kisah ini dan bagaimana kita dapat menemukan harapan dalam keputusasaan kita sendiri. Kita melihat keluarga Yakub. Yakub adalah putra Ishak dan cucu dari Abraham. Adalah salah satu patriark dalam Alkitab. Dan anaknya Yusuf merupakan putra kesayangan Yakub. Dari 12 anak laki-lakinya, dikenali karena jubah yang diberikan ayahnya dan mimpi-mimpi hebatnya. Kita akan belajar bersama-sama keputusasaan Yakub. Mengapa Yakub putus asa? Ya, karena kisah kehilangan Yusuf yang dimulai ketika Yusuf pergi mencari saudara-saudaranya. Kita bisa baca dalam Kejadian 37 ayat 12-17. Akibat perasaan cemburu dan iri hati dari saudara-saudaranya, Yusuf dianggap telah dimangsa oleh binatang buas. Kejadian pasal 37 ayat 31-33. Dan Yakub meratap dan menolak untuk ditenangkan. Mengapa? Karena meyakini bahwa Yusuf telah meninggal. Atau berdasarkan laporan dari saudara-saudaranya, Yusuf telah dimakan atau dimangsa oleh binatang buas. Kita bisa baca dalam Kejadian 37 ayat 34 dan 35. Yakub mengalami keputusasaan di tengah penderitaan. Mengapa? Karena dalam keputusasaannya, Yakub merasa kehilangan segalanya. Dan kehilangan Yusuf bukan hanya berarti kehilangan seorang putra, tetapi juga kehilangan harapan dan masa depan yang diimpikannya untuk Yusuf dan keturunannya. Nah, kadang-kadang keputusasaan seringkali membuat kita merasa terisolasi, hilang harapan, dan yang paling parah adalah kita meragukan rencana Tuhan bagi hidup kita. Namun perjalanan hidup Yakub selanjutnya, Yakub mengalami temuan harapan dalam pertobatan. Seperti apa? Walaupun Yakub merasa putus asa, dia tidak sepenuhnya mengabaikan Tuhan. Ia tetap berpegang pada iman pada Tuhan yang diberikan oleh leluhurnya, Abraham dan Ishak. Dalam keputusasaannya, Yakub menemukan pelarian dalam doa. Wah, ini unik sekali.
pelarian dalam doa, dan berbicara dengan Tuhan tentang perasaannya. Kita bisa baca dalam Kejadian 37 ayat 36. Dan pertobatan adalah kunci untuk menemukan harapan ketika kita menghadapi keputusasaan. Mungkin kita mengalami yang namanya keputusasaan sama seperti kisah Yakub, atau bisa saja berbeda dari kisah Yakub. Tapi mari kita renungkan firman ini. Dalam pembelajaran dan aplikasi, kita boleh merenungkan pertanyaan ini. Apakah keputusasaan dapat mempengaruhi iman dan pandangan kita terhadap Tuhan? Ini penting kita pikirkan. Dan kedua, apakah pertobatan dan berdoa dengan Tuhan dapat membantu kita menemukan harapan dalam situasi sulit? Ayo kita pikirkan. Ketiga, mengapa penting untuk tetap percaya pada Tuhan? Bahkan ketika segalanya tampak suram. Ini lebih dalam lagi kita renungkan, ya. Dan yang keempat, apakah berharap pada Tuhan dapat memberikan kekuatan dan ketenangan di tengah keputusasaan? Saya mau mendorong Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kisah Yakub mengajarkan kepada kita tentang pentingnya membangun harapan dalam keputusasaan. Membangun harapan. Ini penting. Meskipun Yakub mengalami masa-masa yang penuh keputusasaan, pertobatan dan imannya pada Tuhan membawa dia kembali ke jalan yang benar. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk tetap berpegang pada iman dan harapan kita pada Tuhan. Bahkan ketika hidup penuh tantangan. Saya pikir juga tidak mudah, tidak gampang menghadapi masa-masa sulit. Di tengah kita putus asa terhadap banyak persoalan, tantangan, ya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan dengan pertolongannya kita dapat menemukan harapan bahkan di tengah keputusasaan terdalam. Haleluya. Nah, kita akan melihat nilai-nilai hidup Yakub. Dalam Alkitab, kisah Yakub adalah kisah yang penuh dengan perjuangan, tantangan, dan ketekunan. Meskipun menghadapi putus asa dan kesulitan, ada beberapa nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Yakub. Yang pertama, ketekunan. Ini penting. Yakub menunjukkan ketekunan yang luar biasa dalam perjuangannya. Dia rela bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Yang kedua, kepercayaan kepada Tuhan. Meskipun kadang-kadang perbuatannya tidak sepenuhnya tepat, Yakub memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan berusaha memegang janjinya. Contohnya adalah saat ia berdoa di Betel dan mengalami penglihatan dari Tuhan. Yang ketiga, kebijaksanaan. Yakub juga menunjukkan sisi kebijaksanaannya dalam menghadapi berbagai situasi. Dia berusaha mencari jalan terbaik untuk mengatasi konflik dan kesulitan yang dihadapinya, seperti saat dia bersiap menghadapi pertemuan dengan Esau. Yang keempat, pemulihan dan pengampunan. Meskipun Yakub pernah melakukan kecurangan terhadap saudaranya sendiri, Esau, dia akhirnya berusaha memulihkan hubungan mereka dan mendapatkan pengampunan dari Esau. Yang kelima, ketabahan dan krisis. Salah satu contoh krisis dalam hidup Yakub adalah saat dia kehilangan putra kesayangannya, yaitu Yusuf, yang kita telah pelajari tadi. Meskipun penuh duka cita, Yakub tetap tegar dan mengatasi duka yang sangat mendalam.
dia tetap tegar. Yang keenam, pengubahan karakter. Dari awal cerita hingga akhir, kita bisa melihat bagaimana karakter Yakub mengalami perubahan. Dia awalnya lebih licik dan manipulatif, ya. Tetapi seiring waktu, dia belajar mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kebijaksanaan daripada trik licik. Yang ketujuh, ketergantungan pada Tuhan. Dalam berbagai situasi sulit, seperti ketika Yakub berhadapan dengan Laban, dia menunjukkan ketergantungannya pada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber bantuan dan perlindungannya. Yang kedelapan, kesadaran dan kekurangan. Yakub juga belajar menghadapi kesalahan dan kekurangannya sendiri. Ketika ia berduel dengan Allah dalam bentuk seorang malaikat, ia mengakui kelemahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, meskipun menghadapi banyak tantangan dan saat-saat putus asa, perjalanan hidup Yakub di Alkitab memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang ketekunan, kebijaksanaan, pengampunan, dan ketergantungan pada Tuhan dalam menghadapi segala situasi dalam hidup. Haleluya. Kiranya topik yang sederhana ini atau firman Tuhan yang luar biasa dapat memberkati kita dan dapat menolong kita. Nanti kita akan lanjut pada topik yang ketiga. Saya masih akan membagikan atau kita belajar lagi bersama-sama untuk lebih dalam lagi bagaimana kisah inspiratif dari Ayub, di mana pelajaran dari kehidupan Ayub yang bisa kita pelajari secara bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.